Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setiap manusia pasti memiliki hajat dan kebutuhan dalam hidup. Maka sebagai hamba, kita diharuskan untuk berdoa setelah melakukan usaha yang maksimal. Bahkan jika kita terus berdoa kepada Allah, Allah tidak akan bosan mendengarnya. Justru dengan meminta dan berdoa akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah, insya Allah doa kita akan terkabulkan. Maka dalam berdoa, jangan sampai kita melakukan hal yang justru dapat membuat tertolaknya doa kita. Yaitu, ada sebuah kata yang sangat berbahaya jika sampai kata ini terucap, apalagi terlintas dalam hati, akan membuat doa kita tidak terkabulkan. Begitu penting dan bahayanya ucapan ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Namun ternyata ucapan ini jarang diketahui oleh banyak orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mengajak Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Kita bangun channel kita ini agar tetap menjadi wasilah dalam menyebarkan kebaikan dunia dan akhirat. Saya doakan semoga Anda selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada dasarnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih dan akan memberikan apa yang hambanya minta selama dia mengikuti aturan dan perintahnya. Seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka jawablah bahwasanya aku dalam kurung Allah adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam ayat tersebut sudah jelas tentang dikabulkannya doa seseorang selama dia menjaga perintah Allah dan tidak melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dua faktor yang sering tidak disadari yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Yang pertama, kurang menjaga kebersihan dari perkara yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik, dia tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik pula. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ia tempuh sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari yang haram, dan pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Faktor kedua yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan Allah adalah tergesa-gesa dalam meminta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau untuk memutus tali silaturahim dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa?
Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dikabulkannya doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa dan berdoa, namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu bahayanya ucapan ini apabila sampai timbul pada diri dan terucap. Bahkan ulama mengatakan, sekalipun terselip dalam hati, maka doanya akan terhalangi. Namun sayangnya, kata-kata dan juga pemikiran ini sering sekali muncul tanpa kita sadari. Semoga kita termasuk orang yang dikuatkan iman, ditangguhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah putus asa dalam meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.